Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia telah menempatkan isu Palestina sebagai bagian yang fundamental dan tidak terpisahkan dari politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Prinsip dukungan bagi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina ini tidak pernah goyah, bertahan melintasi berbagai perubahan zaman dan fluktuasi dinamika geopolitik global yang kerap tidak menentu. Dalam setiap forum internasional, mulai dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, hingga pertemuan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, delegasi Indonesia konsisten menjadi suara yang lantang dan jelas menyuarakan penentangan terhadap pendudukan dan praktik apartheid yang dilakukan oleh Israel. Dukungan ini tidak hanya berhenti pada kecaman, tetapi juga secara aktif mendorong diakuinya kedaulatan penuh Palestina sebagai sebuah negara merdeka berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan secara internasional. Konsistensi langkah diplomasi Indonesia ini pada hakikat bukanlah sekadar strategi politik jangka pendek, melainkan merupakan cerminan mendalam dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak awal pendiriannya telah menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai landasan moral dalam berinteraksi dengan dunia. Lebih dari sekadar dukungan diplomatik di panggung internasional, Indonesia membuktikan komitmen kemanusiaannya melalui aksi-aksi nyata yang terorganisir, berkelanjutan, dan langsung menyentuh jantung penderitaan rakyat Palestina. Setiap kali krisis kemanusiaan memuncak, terutama di Gaza yang kerap terkepung dan porak-poranda akibat serangan, mekanisme respons cepat Indonesia segera diaktifkan. Sebuah ekosistem bantuan yang terintegrasi dengan baik antara pemerintah, lembaga kemanusiaan profesional, dan masyarakat sipil segera bergerak sinergis. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Amman, Yordania, yang menjadi posko utama untuk memastikan logistik dapat menembus blokade. Sementara itu, di dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, bersama Palang Merah Indonesia, PMI, mengerahkan sumber dayanya untuk mengumpulkan dan mengemas bantuan. Yang menjadi ujung tombak yang sesungguhnya adalah organisasi seperti Medical Emergency Rescue Committee, MERC, yang memiliki relawan yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman langsung di medan konflik. Bantuan yang dikirimkan bukanlah bantuan sembarang. Ia dirancang khusus untuk kondisi darurat perang. Selain obat-obatan generik, dikirim juga antibiotik broad spectrum, alat bedah, bahan pembalut luka bakar dan trauma, serta unit darah. Paket makanan yang dikirim diformulasikan untuk kondisi darurat, tinggi kalori, tahan lama, dan mudah disiapkan, seperti makanan siap saji dan biskuit bernutrisi tinggi. Selimut termal dan tenda isolasi juga menjadi prioritas mengingat iklim yang terkadang bersuhu ekstrim. Puncak dari komitmen nyata ini adalah keberadaan Rumah Sakit Indonesia, RSI, di Gaza, yang dibangun dan dikelola oleh MERC. Rumah sakit ini bukan sekadar bangunan, ia adalah oasis harapan. Ia terus beroperasi 24 jam di bawah ancaman serangan, dengan staf medis lokal dan internasional yang merawat ribuan pasien, mulai dari luka-luka akibat serangan, kelahiran bayi, hingga penyakit umum yang tidak tertangani akibat hancurnya sistem kesehatan. Setiap dolar yang disumbangkan rakyat Indonesia, setiap karton bantuan yang dikirim, dan setiap nyawa yang diselamatkan di RSI adalah bukti otentik bahwa solidaritas Indonesia bukanlah retorika kosong, melainkan sebuah tindakan nyata yang lahir dari rasa kemanusiaan yang mendalam dan keyakinan untuk membantu sesama tanpa pamrih. Yang membedakan dan memperdalam narasi dukungan Indonesia untuk Palestina adalah bahwa gelora solidaritas ini bukanlah sebuah kebijakan yang diturunkan dari atas semata, melainkan sebuah gerakan organik yang mengalir deras dari seluruh lapisan masyarakat, menjadikannya sebuah fenomena sosial yang unik dan mengharukan. Dukungan ini telah menjadi perekat nasional yang langka, mampu menyatukan elemen-elemen bangsa yang sangat beragam, melampaui sekat suku, agama, usia, dan afiliasi politik. Di pusat-pusat perbelanjaan, kampus-kampus, sekolah-sekolah, hingga tempat ibadah, penggalangan dana dilakukan secara spontan dan kreatif. Anak-anak sekolah menyisihkan uang jajan mereka untuk dimasukkan ke dalam kotak donasi yang dihiasi bendera Palestina,
sementara komunitas-komunitas seniman mengadakan auksion karya atau konser amal yang seluruh hasilnya disalurkan untuk bantuan kemanusiaan. Para ibu-ibu di arisan lingkungan kerap mengkoordinir pengumpulan dana dan barang layak pakai, menunjukkan bahwa kepedulian ini merasuk hingga ke unit masyarakat yang terkecil. Di dunia digital, gelombang solidaritas menemukan mediumnya yang paling powerful. Media sosial Indonesia setiap kalinya dibanjiri oleh warna merah, hitam, putih, dan hijau dari bendera Palestina. Warganet secara masif menyebarkan informasi, thread edukatif tentang akar konflik, dan video-video yang mengungkap realita di tanah pendudukan, seringkali dengan tagar yang trending secara nasional. Tekanan moral yang diciptakan oleh arus opini publik ini tidak hanya menyuarakan dukungan untuk Palestina, tetapi juga mengkritik kebijakan negara-negara lain yang dianggap mendiamkan pelanggaran HAM. Influencer dan publik figur turut serta, memanfaatkan jangkauan mereka untuk mengamplifikasi pesan damai dan seruan untuk keadilan. Gerakan boikot produk-produk yang dianggap mendukung pendudukan Israel juga menyebar luas, menunjukkan sebuah bentuk resistensi ekonomi yang dipimpin langsung oleh rakyat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa solidaritas telah berubah menjadi sebuah kesadaran kolektif yang aktif, di mana setiap individu merasa memiliki agensi, kemampuan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing, mulai dari menyumbang uang, menyebarkan informasi, hingga membuat tekanan politik. Inilah kekuatan sejati di balik dukungan Indonesia, sebuah empati yang terdistribusi, terdesentralisasi, dan hidup dalam denyut nadi masyarakatnya, yang membuat dunia melihatnya bukan sebagai kebijakan negara semata, melainkan sebagai suara hati sebuah bangsa besar. Pada akhirnya, yang membuat dunia internasional terharu dan memberikan apresiasi mendalam bukanlah semata-mata besaran bantuan atau kefasihan pidato diplomatik Indonesia, melainkan keutuhan dan keotentikan dari komitmen itu sendiri yang terpancar dari setiap level bangsa. Dunia menyaksikan sebuah negara yang bertindak berdasarkan keyakinan moral yang kokoh tanpa tendensi kepentingan geopolitik atau ekonomi yang tersembunyi. Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial, tidak mencari akses energi, maupun pengaruh strategis di Timur Tengah. Yang mendorongnya adalah filosofi dasar bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang tertanam dalam jiwa bangsa secara turun-temurun. Solidaritas ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip, membela yang lemah dan tertindas, yang merupakan bagian dari karakter nasional, konsistensi yang ditunjukkan selama puluhan tahun, melampaui berbagai rezim dan perubahan politik domestik, membuktikan bahwa dukungan bagi Palestina telah menjadi kebijakan negara yang tetap dan bagian dari identitas Indonesia di panggung global. Lebih dari itu, Indonesia menawarkan sebuah paradigma unik dalam hubungan internasional di mana sebuah negara dapat menjadikan empati dan keadilan sebagai pilar utama diplomasinya, tanpa mengorbankan kedaulatan dan prinsip-prinsipnya. Dalam dunia yang seringkali didikte oleh realpolitik dan kepentingan ekonomi, keteguhan Indonesia adalah sebuah penyejuk sekaligus inspirasi. Negara-negara lain melihat bagaimana solidaritas yang tulus dan berprinsip justru meningkatkan martabat dan soft power Indonesia, membuatnya disegani dan dipercaya. Kepemimpinan Indonesia tidak diukur dari kekuatan militernya, tetapi dari kekuatan moral dan kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global bagi isu-isu kemanusiaan. Dengan demikian, setiap bantuan yang dikirim, setiap pidato yang disampaikan di PBB, dan setiap doa yang dipanjatkan oleh rakyat Indonesia di masjid maupun gereja, bukan hanya tentang membantu Palestina, tetapi juga tentang memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Indonesia, melalui tindakannya, mengajarkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam politik internasional, hati nurani dan prinsip harus tetap menjadi kompas, dan bahwa suara sebuah bangsa yang bersatu atas nama kemanusiaan akan selalu bergema hingga ke penjuru dunia, menggetarkan dan menginspirasi. Secara keseluruhan, dukungan Indonesia bagi Palestina telah membentuk sebuah narasi yang langka dan mendalam dalam percaturan politik global, sebuah narasi yang dibangun bukan atas dasar kepentingan strategis atau ekonomi, melainkan atas fondasi nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh dan konsisten.
Apa yang ditunjukkan oleh Indonesia bukan sekadar respons terhadap krisis tertentu, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan yang telah tertanam dalam DNA bangsa selama puluhan tahun. Komitmen ini terjawantah dalam berbagai bentuk, dari langkah-langkah diplomatik yang vokal dan tidak gentar menyuarakan kebenaran di forum-forum internasional, hingga aksi-aksi kemanusiaan yang nyata, terorganisir, dan menyentuh langsung kehidupan rakyat Palestina yang terdampak konflik. Keberadaan Rumah Sakit Indonesia di Gaza serta pengiriman bertonton bantuan logistik dan medis menjadi saksi bisu yang berbicara paling lantang tentang keseriusan Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat global yang bertanggung jawab. Namun, yang paling membedakan dan membuat dunia terhenyak adalah akar dari semua aksi ini, sebuah solidaritas otentik yang lahir dari rakyat dan disokong oleh seluruh elemen bangsa. Gerakan ini melampaui batas-batas politik, agama, dan sosial, menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam satu tujuan bersama, meringankan penderitaan dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Dari anak-anak yang menyisihkan uang jajannya, para seniman yang mengadakan konser amal, hingga relawan-relawan pemberani yang bertugas di garis depan konflik, semua menggambarkan sebuah mosaik kepedulian yang utuh dan menyeluruh. Inilah kekuatan soft power Indonesia yang sesungguhnya, sebuah kekuatan yang dibangun melalui ketulusan, empati, dan keteguhan prinsip. Dunia tidak hanya melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang memberikan bantuan, tetapi sebagai sebuah contoh nyata bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri tanpa terkooptasi oleh kepentingan pragmatis. Dalam langkah Indonesia, dunia diingatkan kembali bahwa politik internasional tidak harus selalu dingin dan penuh perhitungan, ia dapat diwarnai oleh kehangatan empati dan prinsip moral. Indonesia telah menjadi suara bagi mereka yang seringkali tidak didengar, pengingat bagi mereka yang mudah lupa, dan secercah harapan bahwa dalam diplomasi global, nurani kolektif masih dapat menjadi penggerak perubahan. Sebagai penutup, peran Indonesia dalam konteks Palestina tidak hanya berkontribusi pada upaya perdamaian dan kemanusiaan di Timur Tengah, tetapi juga memperkaya identitas Indonesia sendiri sebagai bangsa yang dewasa, berprinsip, dan humanis di mata internasional. Dukungan ini mempertegas bahwa Indonesia bukanlah penonton pasif dalam sejarah, melainkan aktor yang aktif membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Selama ketidakadilan masih terjadi, selama rakyat Palestina masih memperjuangkan hak-hak dasar mereka, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan terus berdiri di pihak yang benar, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang lahir dari hati nurani bangsanya. Inilah warisan kemanusiaan yang nilainya abadi, tidak hanya bagi Palestina, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai mercusuar moral di panggung global.